Halo, benarkan kami dari kelompok 10 dengan anggota kelompok yang pertama ada Kadek Rizky Francisca Putra, yang kedua Rafli Ramadan, yang ketiga Rizky Koridin, dan saya sendiri Imade Krisna Frindavana. Di sini kami akan presentasikan final project tugas besar mengenai Informatics Lab untuk mata kuliah interaksi manusia komputer. Step yang pertama ada memahami pengguna. Sebelum memahami pengguna, kita melakukan survei terlebih dahulu kepada beberapa responden. Didapat hasil bahwa mayoritas pengguna merupakan mahasiswa Telkom University yang masih menjalankan aktivitas perkuliahannya. Setelah kita dapatkan informasi terhadap beberapa responden, kita lakukan pembuatan user persona dari responden. Dari hasil survei tersebut, beberapa responden menyarankan untuk membuat desain website Informatics Lab menjadi lebih simpel. Selain itu, beberapa responden juga menyarankan untuk membuat halaman khusus untuk mengumpulkan tugas pendownload atau TP tanpa menggunakan pihak ketiga. Lalu step yang kedua dan ketiga, memahami fungsi bisnis dan prinsip desain UI. Pada step 2 ini kita diharuskan untuk memahami fungsi bisnis dari website Informatics Lab. Jadi pada dasarnya website Informatics Lab memiliki fungsi bisnis untuk memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan informasi mengenai praktikum dan sebagai pusat informasi seputar Fakultas Informatika. Untuk memudahkan pemahaman mengenai fungsi bisnis, kami membuatkan flowchart dari alur kerja pada website Informatics Lab. Berikut adalah gambar dari salah satu flowchart halaman homepage. Mulai dari akses website Informatics Lab, login SSO, dan memilih menu yang ada pada halaman homepage. Lalu kami juga membuat mental model pengguna dari halaman utama atau homepage. Yang pertama kita akan mendapat kata sambutan semangat pagi, daftar menu yang ada, tombol profil mahasiswa, dan akan disediakan email Informatics Lab. Lalu kendala yang sering dijumpai mahasiswa adalah konten yang dicari tidak tersedia. Dan untuk mengaksesnya kita membutuhkan sebuah koneksi internet. Selanjutnya adalah HTA tentang proses mengakses praktikum. Mulai dari melihat fitur praktikum sampai klik tombol kumpul TP. Nah, pada pembahasan tentang style guide di step 3 ini kami menggunakan 4 warna utama, yaitu warna kuning, biru, hitam, abu-abu, dan satu lagi warna putih. Dan berikut adalah hex code warna yang kami gunakan. Dan untuk step 4 dan 5, menu sistem dan skema navigasi dan tipe Windows yang tepat. Pada step 4 ini kita akan menentukan struktur menu sistem dan skema navigasi. Untuk contoh menu sistem berikut adalah halaman utama dari Informatics Lab. Perkenalkan, nama saya Kadek Rizky Francisca Putra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang skema navigasi dari website Informatics Lab yang dimulai dari login ke halaman utama dan ke menu-menu lainnya yang dapat kita lihat di sini. Selanjutnya adalah pemilihan tipe Windows. Kami menggunakan dua tipe Windows, yaitu Primary Windows dan Tiled Windows. Nah, contohnya kami menggunakan pada halaman login. Pada halaman login, kami memilih tipe Primary Windows karena ini merupakan suatu poin utama dalam melakukan login. Jadi tidak perlu diperlukan tipe Windows yang lain karena format biasa yang dilakukan halaman login adalah menggunakan tipe ini. Nah, step 6 dan step 7 tentang perangkat interaksi dan screen based control yang tepat. Pemilihan perangkat interaksi terbagi menjadi dua, yaitu perangkat input dan perangkat output. Untuk perangkat input, kami memilih beberapa perangkat, yaitu mouse, touchscreen, dan keyboard. Untuk perangkat output, kami memilih beberapa perangkat, yaitu screen pada layar HP, laptop, dan desktop. Nah, selanjutnya adalah screen based control. Kami menggunakan button, text entry, read only, checkbox, dan drop down. Contohnya untuk halaman login website Informatics Lab, kami menggunakan button pada tombol login, kami menggunakan text entry pada masukkan username dan password, dan kami menggunakan checkbox pada remember me atau untuk mengingat password dan username yang kita masukkan. Hanya adalah step 8 dan 9, menu sistem dan skema navigasi dan tipe Windows yang tepat. Penulisan teks dan pesan dalam hal ini atau peringatan haruslah jelas dan tidak ambigu. Karena jika penulisan peringatan bersifat ambigu, maka hal tersebut akan membingungkan pengguna. Sebagai contoh dari penulisan teks dan pesan yang kami buat adalah sebagai berikut. Nah, di sini kami membuat peringatan atau peringatan yang ada pada di halaman login. Yang memperingatkan adalah incorrect username atau password.
Selanjutnya adalah membahas tentang feedback, guidance, dan assistance. Di sini pengguna akan sangat terbantu dengan guidance dan assistance, di mana guidance dan assistance ini akan menuntun pengguna untuk lebih memahami fungsi-fungsi yang ada pada website Informatics Lab. Di sini kami menggunakan dua guidance dan assistance, yaitu error file type dan error file size, jika file size-nya melebihi 5 MB. Selanjutnya adalah step 10, 11, dan 12 tentang internationalization, accessibility, create meaningful graphics, icons, and images, and chosen the proper colors. Kami memilih untuk menggunakan lebih dari satu bahasa, karena pada Telkom University tidak hanya pelajar dari negara Indonesia saja yang belajar dan mengakses website ini, tetapi pelajar dari negara lain yang belajar di Telkom University juga akan mengakses website Informatics Lab. Dan karena untuk kebanyakan mahasiswa lebih bisa mengerti bahasa Inggris, dan bahasa Inggris merupakan bahasa yang umum dalam dunia internasional, maka kami membuat masukan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di sini adalah contoh pengaplikasiannya pada website Informatics Lab. Jika kita mengklik icon globe, maka akan terdapat menu drop-down yang akan menampilkan bahasa apa yang ingin kita pilih. Nah, di sini jadi kita bisa memilih dua bahasa, yaitu Indonesia dan United States atau bahasa Inggris USA. Nah, di sini pada gambar di samping terdapat menu drop-down yang akan menampilkan bahasa apa saja yang tersedia. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rafael Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya ada step 10 tentang internationalization dan accessibility. Pada accessibility di sini kami menambahkan fitur untuk user disabilitas kognitif, yaitu fitur pemberitahuan tentang tugas pendahuluan yang sedang berjalan pada minggu tersebut, yang kemudian dapat mengatasi masalah penderita disabilitas kognitif. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu ada icon berbentuk lonceng ini untuk menampilkan notifikasi. Lalu selanjutnya ada step 11 dan 12, yaitu create meaningful graphic, icons, and image, and choose the proper colors. Yang pertama ada icon berbentuk mata, ini berfungsi untuk melihat atau menyebutkan password. Lalu ada icon berbentuk lonceng untuk menampilkan notifikasi, dan icon berbentuk globe untuk memilih bahasa yang akan digunakan. Selanjutnya ada icon logout yang berfungsi untuk mengeluarkan akun user. Lalu selanjutnya ada icon yang berbentuk seperti ini yang berada pada file pengumpulan tugas pendahuluan. Ini berfungsi untuk menampilkan pop-up pemilihan file. Lalu selanjutnya ada image, ini merupakan profile picture user yang jika diklik nanti akan menampilkan halaman profile user. Lalu ada step 13 tentang visual hierarchy dan gestalt principle dan mockup. Untuk visual hierarchy, tingkat kepentingan antar komponen desain pada layout ada 4, yaitu critical, important, secondary, dan peripheral. Yang pertama ada critical. Critical merupakan sebuah tingkat kepentingan di mana pada tingkatan ini desainer memutuskan bahwa setiap button, binders, dan semua teks lebar berkontras tinggi dengan layout yang ada termasuk pada hierarki visual tertinggi. Contohnya pada halaman download di mana button download ini berkontras tinggi dengan layout. Lalu selanjutnya ada important. Important adalah segala komponen aplikasi yang memastikan bahwa aplikasi tepat dijalankan dengan baik. Contohnya adalah headline, judul page, dan error detection. Nah, contohnya di sini ada pada SSO login. Di sini ada error detection, yaitu incorrect username or password. Lalu selanjutnya ada secondary. Secondary adalah setiap text field yang memiliki visual dan dapat dilihat oleh user juga merupakan rangkaian aktivitas aplikasi termasuk ke dalam tingkat kepentingan yang bersifat secondary. Contohnya di sini pada halaman tugas pendahuluan. Di sini tugas pendahuluan modul 1 adalah untuk menampilkan TP dan mengupload TP, makanya dia disebut kepentingan yang bersifat secondary. Lalu selanjutnya ada peripheral. Peripheral adalah setiap yang berhubungan dengan rangkaian aktivitas aplikasi tetapi bukan merupakan kepentingan utama, itu termasuk ke dalam kepentingan peripheral. Nah, contohnya di sini terdapat kata-kata good morning dan tentang website Informatics Lab. Lalu yang kedua ada keterkaitan antara komponen desain. Hubungan komponen desain yang satu dengan yang lainnya tergambar dengan jelas. Nah, contohnya pada headline home tentang EF Lab, layanan praktikum, member, feedback, dan galeri. Nah, di sini alignmentnya sama dan visualnya ini saling terhubung. Lalu yang ketiga ada text perception. Terdapat kejelasan apa taks utama yang dapat dilakukan di layout tersebut. Nah, contohnya di sini pada halaman kumpul TP, jelas taks yang dilakukan adalah untuk mengumpulkan TP. Lalu selanjutnya ada gestalt principle. Dalam gestalt principle terdapat beberapa jenis, yaitu proximity, similarity, continuity, dan closure. Untuk salah satu contohnya kita ambil yang proximity. Proximity informasi yang berkaitan diletakkan dengan berdekatan. Nah, contohnya di sini ada authornya itu informatics dan halaman ini tuh disimpannya di dalam folder pemrograman berbasis objek. Nah, ini tuh alignmentnya sama dan dia tuh saling berkaitan, makanya berdekatan.
Lalu terakhir ada mockup. Nah, kita ambil contohnya yang pada halaman login. Untuk tingkat kepentingan komponen desain pada layout, yang pertama ada critical. Nah, criticalnya di sini adalah button yang berkontras tinggi dengan layout. Yang kedua ada important, yang itu adalah judul page-nya. Di sini ada informatics lab dan SSO login. Lalu untuk text perception-nya di sini bisa dilihat terdapat text field, username dan password yang akan memudahkan user untuk melakukan teks yang diberikan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Rizky Khairuddin. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Khairuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe website Informatics Lab yang telah kami buat. Di sini pertama-tama pengguna harus melakukan login menggunakan akun SSO pengguna. Di sini pengguna memasukkan username, kemudian password. Setelah itu lakukan login. Kemudian terdapat gambar notifikasi, ini lonceng yang berfungsi untuk notifikasi website Informatics Lab. Jika kita mencet, terdapat notifikasi tugas pendahuluan mata kuliah yang berjalan pada minggu tersebut. Misalnya di sini tugas pendahuluan pada modul 7 yaitu minggu ke-7. Kemudian di sampingnya terdapat gambar globe yang berfungsi untuk memilih bahasa. Di sini terdapat dua pilihan bahasa. Yang pertama itu bahasa Indonesia, yang kedua itu bahasa Inggris atau United States. Kita coba untuk United States. Nah, website Informatics Lab berubah menjadi bahasa Inggris atau United States. Kita balikan lagi ke Indonesia. Selanjutnya kita akan mengakses tugas pendahuluan. Caranya kita pilih praktikum, kemudian pilih mata kuliah yang ingin kita cari. Di sini sebagai contoh pemrograman berbasis objek. Nah, kita masuk ke halamannya, kemudian di sini terdapat TP atau tugas pendahuluan yang sedang berjalan pada minggu tersebut. Nah, kemudian di bawahnya ini terdapat tugas pendahuluan yang telah berjalan sebelumnya. Ini sebagai contoh kita akan mengakses TP modul 1. Kita langsung read more. Kemudian setelah masuk, di sini terdapat deskripsi dari tugas pendahuluan modul 1. Dan terdapat dua button. Yang pertama itu button soal. Ini berfungsi untuk mendownload soal tugas pendahuluan modul 1. Jika kita tekan, nah di sini akan melakukan konfirmasi apakah pengguna akan melakukan download soal atau tidak. Untuk sementara kita cancel terlebih dahulu. Kemudian setelah pengguna telah menyelesaikan tugas pendahuluannya, maka pengguna dapat mengumpulkan tugas pendahuluan tersebut melalui button ini, kumpul TP. Nah, kemudian kita akan langsung ke halaman kumpul TP. Di sini pengguna harus memilih file untuk diupload dan dilakukan submit. Di sini kita tekan, kemudian terdapat pilihan untuk memilih file yang akan kita upload. Setelah kita tentukan file yang akan kita upload, kemudian kita tekan upload. Kemudian kita tunggu sampai barnya 100%. Setelah 100%, kita langsung tekan submit. Untuk sementara kita tidak melakukan submit. Balik ke home. Di sini terdapat logout berfungsi untuk keluar dari akun SSO pengguna. Ini kita contohkan untuk logout. Oke. Itu sekian dari prototype, kemudian langsung ke pengujian. Di sini untuk pengujiannya kita melakukan dengan tools tambahan yaitu Maze. Langsung saja ke hasilnya. Nah, di sini terdapat beberapa skenario yang telah kita buat. Nah, yang untuk yang pertama itu skenario untuk mengakses halaman utama website. Dengan direct success-nya itu 100%. Kemudian skenario yang kedua itu membuka notifikasi pada website. Direct success 100%. Kemudian skenario untuk ganti bahasa menjadi bahasa Inggris atau US dengan direct success 85,7% dan indirect success sebesar 14,3%. Lanjut untuk skenario mengakses halaman praktikum pemrograman berbasis objek itu direct success-nya 100%. Kemudian skenario untuk mendownload soal tugas pendahuluan pemrograman berbasis objek modul 1. Itu direct success-nya sebesar 85,7% dan indirect success-nya sebesar 14,3%.
Kemudian ada skenario untuk memberi nilai kemudahan dalam menyelesaikan taks yang sebelumnya telah dikerjakan. Di sini terdapat 6 responden yang memberi nilai bintang 5 dan 1 responden memberi bintang 4. Kemudian di sini untuk responden menuliskan nama dan saran untuk prototipe yang telah kami buat. Di sini terdapat jawaban-jawaban dari responden. Itu untuk pengujian. Oke. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.